Tanaman merupakan makhluk hidup yang mempunyai akar, batang, dan daun yang berperan sebagai produsen bagi makhluk hidup lainnya. Dalam mineral dari dalam tanah, karbon dioksida dari udara, dan bantuan cahaya matahari. Proses inilah yang dinamakan proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini tidak hanya berguna bagi tanaman, tetapi juga bagi hewan dan manusia. Istilah ekologi diperkenalkan oleh Ernst Haeckel. Dia hidup di antara tahun 1834 dan 1924. Secara bahasa, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ekologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam suatu ekosistem terdapat dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen abiotik merupakan kondisi fisik dan kimiawi yang berperan sebagai medium dan substrat yang menyertai kehidupan organisme yang terdiri atas segala sesuatu yang tak hidup. Contohnya, tanah, cahaya, udara, dan air. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup, meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Istilah-istilah dalam ekologi. Yang pertama ada individu, yaitu unit terkecil dari satuan ekosistem. Contohnya adalah seekor sapi. Kumpulan dari beberapa ekor sapi disebut populasi. Kumpulan dari beberapa populasi, contohnya seperti populasi sapi, populasi gajah, dan populasi domba, disebut komunitas. Dan kumpulan dari komunitas disebut ekosistem. Hubungan atau interaksi antara tanaman dengan lebah dapat dikatakan sebagai simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena keduanya diuntungkan. Lebah berperan dalam membantu proses penyerbukan saat lebah menghisap nektar. Serbuk sari menempel pada kaki lebah, dan saat lebah bergerak, serbuk sari jatuh pada putik tanaman tersebut atau juga pada tanaman lain. Pada peristiwa itulah terjadi hubungan yang menguntungkan antara lebah dan tanaman. Lebah mendapatkan makanannya, dan tanaman dapat mengalami penyerbukan. Saat musim berbunga, jumlah sekalipun keragaman serangga polinator atau pembantu penyerbukan tanaman diketahui lebih banyak daripada musim berbuah. Penyerangan lalat buah. Lalat buah merusak buah dengan cara memasukkan telur pada buah. Setelah 3 hari, larva akan menetas dan akan memakan daging buah hingga buah akan menjadi busuk. Akibatnya, buah jatuh dan tidak dapat dipanen. Bagian luar buah biasanya terlihat mulus, tetapi bagian dalamnya sudah busuk. Larva lalat buah berada di dalam buah selama 3-9 hari, kemudian meloncat ke tanah dan berubah menjadi pupa. Setelah 3 hari, pupa berubah menjadi imago yang siap kawin dan dapat meletakkan telur di buah yang segar lagi. Yang pertama, telur. Lalat buah betina meletakkan telur ke dalam buah dengan menusukkan ovipositor. Bekas tusukan itu ditandai adanya noda hitam yang tidak terlalu jelas dan merupakan gejala awal serangan lalat buah. Telur berwarna putih bening sampai kuning krem. Ukuran telur bervariasi tergantung jenis lalat buahnya. Yang kedua yaitu larva. Bentuk dan ukuran larva umumnya bervariasi, tergantung dari jenis dan ketersediaan zat gizi esensial dalam media makanannya. Larva berwarna putih keruh atau putih kekuningan. Bentuknya bulat panjang dengan salah satu ujungnya runcing. 3. Pupa. Pupa lalat buah berada di dalam puparium yang berbentuk oval, warna kecoklatan tua, dan panjangnya 5 mm. Masa perkembangan pupa sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah. Pada tanah yang lembab, dengan aerasi baik, perkembangan pupa membutuhkan waktu yang lebih singkat, yaitu sekitar 10-18 hari, dan setelah itu keluarlah serangga dewasa atau imago lalat buah.